Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Meskipun harus belajar dari rumah. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menentukan nilai mutlak suatu bilangan menggunakan konsep nilai mutlak. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, ini adalah tujuan yang harus dicapai pada materi kali ini, yaitu konsep nilai mutlak. Nah, mari kita mengingatnya. Masih ingatkah teman-teman mengenai garis bilangan? Di SMP kita sudah belajar mengenai garis bilangan. Nah, menurut teman-teman, apa itu garis bilangan? Garis bilangan merupakan salah satu representasi garis yang mana setiap titik-titiknya mewakili bilangan tertentu. Nah, contohnya seperti ini adalah contoh garis bilangan. Nah, bilangan dapat berupa bilangan real, bilangan rasional, maupun bilangan bulat. Nah, masih ingat tentang pengertian dari bilangan real, bilangan rasional, dan bilangan bulat? Itu bilangannya seperti apa? Kalau sudah lupa, silahkan cek video saya sebelumnya tentang macam-macam bilangan. Di sana saya sudah membahas mengenai macam-macam bilangan beserta contoh-contohnya. Jarak antara titik dalam garis bilangan adalah sama. Ya, kita lihat dari garis bilangan ini, jarak antara titik-titik ini sama. Kalau tidak sama, berarti itu bukan garis bilangan. Nah, sekarang sudah ingatkan tentang garis bilangan? Nah, bagaimana dengan konsep nilai mutlak? Apa hubungan garis bilangan ini dengan konsep nilai mutlak? Nah, teman-teman, apa itu nilai mutlak? Ya, secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan yaitu jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak dapat dilambangkan seperti di layar. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, berapa jarak masing-masing objek dari permukaan air laut? Yang harus kita ketahui bahwa konsep nilai mutlak adalah konsep jarak, tidak pernah bernilai negatif. Nah, pertanyaan pertama, berapakah jarak burung dari permukaan air laut? Mari kita lihat. Jarak burung dari permukaan air laut itu berapa? Ya, jadi 20 meter di atas permukaan air laut. Nah, kalau kita mau nyatakan dalam bentuk nilai mutlak menjadi plus 20, nilai mutlak plus 20 sama dengan 20. Atau ya seperti itu. Kita tidak pakai positifnya, langsung saja nilai mutlak dari 20 sama dengan 20. Jadi, angka yang tidak pakai plus di depannya itu sudah disebut positif. Yang kedua, berapakah jarak perahu dari permukaan air laut? Mari kita lihat. Jadi, pada permukaan air laut, atau 0 meter dari permukaan air laut. Nah, jika kita mau nyatakan dalam bentuk nilai mutlak menjadi nilai mutlak 0 sama dengan 0.
Nah, pertanyaan yang ketiga, berapakah jarak ikan dari permukaan air laut? Mari kita lihat berdasarkan gambar tersebut. Nah, jawabannya adalah 10 meter di bawah permukaan air laut. Jika kita menyatakan dalam bentuk nilai mutlak menjadi nilai mutlak negatif 10, hasilnya tetap 10. Nah, nomor 4. Berapakah jarak kapal selam dari permukaan air laut? Mari kita lihat. Jadi, 20 meter di bawah permukaan air laut. Jika kita mau nyatakan dalam bentuk nilai mutlak menjadi nilai mutlak dari negatif 20 sama dengan 20. Ya, seperti sudah dibilang di awal bahwa konsep nilai mutlak itu adalah konsep jarak. Ya, tidak pernah bernilai negatif. Hasilnya tetap positif. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut lagi. Ya, tanda plus dan minus menyatakan posisi objek. Tanda plus untuk objek yang berada di atas permukaan air laut. Seperti burung tadi, dia di atas permukaan air laut. Kalau perahu pas-pas di permukaan air laut. Nah, tanda negatif untuk objek yang berada di bawah permukaan air laut, seperti ikan dan perahu. Ilustrasi di atas merupakan dasar dari konsep nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan dan dilambangkan dengan nilai mutlak X seperti di gambar. Nah, secara formal maka nilai mutlak didefinisikan. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X ada dua syarat. Yang pertama, untuk X jika X lebih besar sama dengan 0, dan untuk negatif X jika X kurang dari 0. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai konsep nilai mutlak? Kalau sudah, kita langsung ke contoh soalnya. Yang perlu diingat bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Dengan demikian, kita bisa lihat contoh berikut. Tentukan nilai dari nilai mutlak 3. Jadi, nilai mutlak 3 adalah sama dengan 3. Mengapa demikian? Karena 3 lebih besar dari 0 dan 3 adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, nilai mutlak dari 1/2. Nilai mutlak dari 1/2 sama dengan 1/2. Mengapa demikian? Karena 1/2 lebih besar dari 0 dan 1/2 adalah bulat positif. Yang ketiga, nilai mutlak dari negatif 3. Jadi, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan negatif 3 sama dengan 3. Negatif ketemu negatif, hasilnya sama dengan positif. Kita ingat kembali definisi tadi. Mengapa demikian? Karena negatif 3 kurang dari 0. Negatif 3 adalah bilangan negatif. Tadi saya sudah katakan bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Berarti tetap positif. Jadi, kesimpulannya bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai
selalu bernilai positif. Ya, jadi kalau sudah paham mengenai konsep nilai mutlak, teman-teman silakan mengerjakan latihan soal yang ada di slide. Kalau kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan. Karena berbagi itu indah. Sampai jumpa di video selanjutnya.